Tanpa adanya hak asasi manusia, tatanan dunia akan hancur karena tidak adanya rasa kemanusiaan yang mengakibatkan ketidakadilan di mana-mana, kejahatan merajalela, kurangnya rasa aman, dan bahkan dapat terjadi perbudakan kembali. Mengapa begitu? Karena tanpa adanya hak asasi manusia, sekelompok orang yang kuat dapat menginjak-injak kelompok orang yang lemah. Seperti contohnya pada zaman dahulu, Indonesia melakukan kerja rodi tanpa belas kasihan dari para penjajah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lida Indriani dengan NIM 0923004 dari Program Studi Ilmu Teknologi Pangan akan menjelaskan secara singkat mengenai hak asasi manusia agar kita semua paham bagaimana pentingnya hak asasi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada 15 Juli 1215 atau pada abad ke-13 di Inggris, muncullah tonggak awal hak asasi manusia yang kita kenal dengan sebutan Piagam Magna Carta. Lalu ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pada 1947, UNESCO menetapkan Komite Universal Declaration of Human Rights yang pada 10 Desember 1948, Universal Declaration of Human Rights ditetapkan oleh PBB yang berisi 40 pasal mengenai perlindungan tentang hak asasi manusia di seluruh negara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, yaitu peraturan mengenai hak asasi manusia yang lebih luas pada bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pasal 28A hingga 28J. Hasil amandemen ini memberikan titik terang bahwa Indonesia semakin menghormati dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Peraturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk komitmen negara Indonesia untuk memenuhi syarat negara Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara hukum tanpa menghormati, menjunjung tinggi, serta melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Namun, apakah kalian tahu bahwa tidak selalu kita dapat meminta hak kita karena pada dasarnya kita ini hidup berdampingan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga adanya pembatasan hak dikarenakan adanya hak orang lain. Keberlakuan hak asasi manusia ini dapat dibatasi. Hal ini sesuai pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tentang pembatasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dapat dibatasi sendiri disebut sebagai hak asasi manusia dalam golongan derogable rights. Sedangkan untuk hak asasi manusia golongan non-derogable rights tidak dapat dibatasi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini sesuai dengan pasal 281I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat dalam keadaan apapun dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan derogable rights merupakan hak yang dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara dalam keadaan tertentu. Nah, hak-hak yang termasuk derogable rights ini merupakan hak yang tidak termasuk dalam non-derogable rights. Contohnya adalah hak privasi untuk komunikasi dengan orang lain. Kita tahu bahwa kegiatan penyadapan merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengenai telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi dan disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Namun, dalam beberapa keadaan, kegiatan penyadapan ini dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 42 ayat 2B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Contoh yang lainnya adalah pembatasan kegiatan keagamaan, yaitu pelaksanaan ibadah di tempat beribadah pada saat pandemi COVID-19 yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang diikuti dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB.
Dengan mempelajari kewarganegaraan dapat menjadikan kita semakin mengetahui tentang bagaimana hak asasi manusia itu terbentuk dan ternyata ada pembatasan dalam hak asasi manusia. Mari kita terus belajar menggali ilmu mengenai hak asasi manusia agar kita dapat menghormati dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia terutama di Indonesia. Mari kita ciptakan keadilan dan kedamaian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara mempelajari lebih lanjut mengenai hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.